ada sebuah metode sederhana untuk memelihara ikan, yaitu memelihara ikan di dalam ember. Jadi kita memelihara ikan, beternak ikan cukup di dalam ember. Tidak perlu mengorek tanah, membuat semen, baknya tidak perlu. Kita cukup menggunakan ember. Ember, inilah contohnya. Ember-ember ini. Jadi embernya adalah ukuran 80 liter. Jadi nanti satu ember ini kita isi dengan 70 ekor ikan lele. Karena secara teorinya 1 liter air itu untuk 1 ekor ikan lele. Jadi ini isi embernya ini adalah isi 80 liter. Nanti kita isi dia setelinga ini berarti sekitar 70 liter airnya. Jadi nanti ikannya kita isi sekitar 70. Nah, inilah contohnya. Kolam ikan dalam ember ini bisa kita padukan dengan memelihara kangkung, sayur kangkung. Jadi nanti dapat 2, yaitu kita dapat ikannya, juga dapat sayurnya. Nah, inilah sayur. Ini kolam-kolam ini udah sekitar berumur, ada yang 2 bulan, ada udah 3 bulan. Jadi kangkungnya pun udah bisa kita panen setiap hari. Ini nanti ikan ini 3 bulan sudah bisa panen. Jadi 3 bulan dia sudah mencapai 4 atau 5 1 kilo. Berarti nanti satu ember ini kalau 5 atau sampai 7, anggaplah ini udah bisa 10 kilogram ikan isinya satu ini. Nanti kita lihat isinya, nanti kita kuras airnya caranya. Nah, metodenya adalah ini kita tempatkan sengaja ini tingginya dari lantai semen ke ini kita tempatkan sekitar 1 meter. Nanti fungsinya adalah untuk mengeluarkan airnya. Kita menggunakan teknik selang biar bisa mengucur ke bawah. Keuntungan lain daripada kolam ikan dalam ember ini adalah di samping tadi ikannya kita dapat, sayurnya kita dapat, nanti airnya ini bisa kita gunakan sebagai kompos untuk menyiram tanaman. Jadi air dalam ember ini kita kuras sekali seminggu, kita keluarkan airnya sekali seminggu. Karena kalau udah seminggu airnya sudah berbau. Jadi airnya itu nanti kita jadikan kompos untuk menyiram tanaman. Nah, tanaman ini. Saya punya tanaman itu semua. Jadi airnya itu kita gunakan sebagai kompos untuk menyiram tanaman. Jadi fungsinya tadi sudah ikannya dapat, sayurnya dapat, nanti komposnya juga dapat. Juga ada juga tambahan satu lagi, yaitu sebagai pengendali nyamuk. Jadi kalau kita bangun, kita buatkan kolam seperti ini, nyamuk-nyamuk sekitar rumah kita itu terkendali juga. Karena nyamuk nanti bertelur di situ, dimakan sama ikannya, jadi nggak berkembang. Perkembangan nyamuknya terkendali. Jadi sekarang kita lihat cara mengeluarkan air dari dalam kolam ember ini. Jadi cukup kita menggunakan selang. Nanti selangnya kita masukkan sini, airnya mengucur sendiri langsung ke bawah. Sambil kita lihat nanti isi ikan dalam ember ini, seberapa besar dia. Ini sudah 2 bulan ini umurnya. Nanti kita lihat isinya. Ini adalah cara untuk mengeluarkan air dari dalam ember ini, menggunakan selang. Jadi kita menggunakan tekanan air. Jadi sekali seminggu nanti kita keluarkan airnya. Caranya seperti ini. Nah, ini dia caranya. Jadi airnya mengucur dia. Cukup pakai selang. Airnya ini tidak boleh kita buang. Jadi ini nanti sebagai kompos. Kita lihat ini airnya sudah keruh ini. Nah, kita perhatikan ini. Airnya sudah keruh dia. Nah, airnya ini kita gunakan sebagai kompos untuk menyiram tanaman. Kita perhatikan. Nah, jadi kita tampung airnya, nanti kita siramkan ke tanaman. Jadi air dalam
ember ini tadi, kolam ikan dalam ember ini sudah selesai kita kuras. Jadi airnya adalah ini. Inilah airnya. Coba lihat sini. Ini airnya udah cukup hitam. Ini udah bisa digunakan untuk kompos, nanti nggak boleh dibuang. Sekarang kita lihat ikannya. Apakah ikan dalam ember ini betul-betul ada? Jadi kita keluarkan ikannya. Jadi kita seleksi. Yang besar nanti kita ambil. Nah, inilah isi kolam ikan dalam embernya. Kita lihat. Nah, ini kita tuangkan dalam ember ini. Kita tampung. Inilah ikannya. Ikan ini sudah umur 2 bulan. Nah, coba disorot. Inilah isi ikannya. Isi kolam ikan dalam ember tadi. Ini ada isinya sekitar 70 ekor. Jadi kalau kita timbang ini sekitar udah ada 7 kilo. Jadi kita pilih dia. Kita pilih yang besar. Kita pilih yang besar. Yang besar udah bisa kita konsumsi. Nah, ini yang besar ini bisa kita konsumsi, kita goreng nanti. Nah, jadi kita pisahkan. Jadi inilah isi kolam ikan dalam ember tadi. Nah, ini umur 2 bulan. 2 bulan dia udah 10 kilo sudah ada. Jadi 1 bulan lagi sudah bisa kita jual atau kita konsumsi sendiri. Jadi ini kita masukkan kembali. Kita masukkan kembali seperti ini. Jadi kita isi lagi airnya sekitar 1 telinga ini. Itulah dia prosesnya. Jadi airnya sudah kita dapat ini. Ikannya sudah kita ambil, yang besar kita konsumsi. Jadi kita tempatkan lagi di sini. Jadi ini kolam ikan dalam ember tadi yang sudah kosong tadi kita isi kembali dengan air. Jadi airnya kita gunakan dengan air keran juga boleh. Pokoknya air bersih. Kita isi kembali dengan air bersih. Nah, ini kita isi kembali dengan air. Nah, udah. Lantas ini airnya ini kita gunakan untuk menyiram tanaman. Nah, sambil kita campur dengan pupuk cair. Nah, ini. Jadi airnya ini kita gunakan untuk menyiram tanaman. Nah, cara menyiramkannya adalah seperti ini. Nah, jadi kita contohkan ini. Ini adalah tanaman tomat. Jadi caranya langsung kita siramkan. Nah, ini tomat ini sudah mendapat nutrisi atau kompos dari kompos air lele tadi. Nah, ini kita lihat. Ini tomat ini baru umur sekitar 1,5 bulan. Sudah ada 2 meter. Ini kita lihat buahnya ini. Nah, ini adalah hasil dari penggabungan kompos air kolam lele tadi, kolam ikan dalam ember tadi. Inilah komposnya. Ini tomatnya udah umur hampir 5 bulan, udah ada 3 meter. Nah, kita menggunakan ini, kita padukan. Begitu cara untuk menggunakan komposnya. Jadi kita cukup siramkan. Jadi kompos ini ke tanaman apa saja bisa. Nah, kebetulan saya sini adalah membuat pertanian dengan sistem polybag. Jadi cukup kita tuangkan dalam polybag. Ini dia. Coba disorot sini semua tanamannya. Nah, ini tomat.
tomat dalam polybag. Cukup di dalam polybag ini semua ini. Ini di polybag, bukan di tanah. Cukup di polybag kita buat.